Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Amma ba'du. Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin." Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim. Ayyuhal ihwa, rahmatullah alaikum. Para peserta pawai semarak tahun baru Hijriah 1 Muharram 1446 Hijriah. Mari sejenak kita melakukan perenungan. Mari sejenak kita melakukan muhasabah di awal tahun Hijriah ini, sembari mengucap syukur kehadirat ilahi Rabbi atas dipanjangkan umur kita, diperjumpakan kembali dengan tahun baru Islam yang tentu saja akan mengingatkan kita dengan sebuah peristiwa yang sangat monumental, peristiwa yang heroik, peristiwa yang menjadi awal lahirnya sebuah peradaban baru, peristiwa di mana dengan hal itu mengubah tatanan dunia. Maka dari itu mungkin ada di antara kita yang hanya sekedar merayakan tahun baru Hijriah ini dengan seremonial belaka. Mungkin ada pula di antara kita yang masih memperdebatkan antara boleh tidaknya merayakan perayaan tahun baru Hijriah. Tapi terlepas dari itu semua, saudaraku sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adakah di antara kita masih mengingat, masih memahami bagaimana kemudian semangat hijrah hadir di tengah-tengah para sahabat? Saudaraku sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari berbagai macam riwayat, dari berbagai macam kisah, dari berbagai macam tafsiran, semua ahli tafsir sepakat bahwasanya saat Khalifah Umar ibn Khattab mengumpulkan para sahabat bermusyawarah agar kemudian umat Islam punya penanggalan sendiri, punya tahun sendiri, semuanya mengambil dasar bahwa sepakat mereka bahwa kita menetapkan awal penanggalan kaum muslimin saat kemudian umat Islam telah merencanakan berpindah dari kota Makkah menuju Yastrib yang sekarang dikenal Madinah Al-Munawwarah. Saudaraku sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingatkah kita pada peristiwa Baiat Aqabah kedua, datanglah 70 lebih masyarakat Madinah membaiat baginda Nabi, berjanji menyerahkan semua apa yang dia miliki. Untuk apa? Untuk melindungi Nabi ketika Nabi mau berangkat ke Yastrib atau Madinah saat ini. Bulan itu bulan Zulhijjah, bulan haji, Baiat Aqabah kedua. Maka setelah itu bulan Muharram, umat Islam telah merencanakan berpindah dari kota Makkah menuju Madinah. Saudaraku sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalaulah kita ingin mempersingkat, bahwasanya para sahabat sepakat mengambil momentum itu karena semua menyepakati bahwa ketika umat Islam berpindah dari kota Makkah menuju kota Madinah, maka saat itulah dimulai peradaban baru. Saat itulah ditinggalkan segala bentuk-bentuk hukum jahiliyah. Saat itulah dimulai tegaknya semua hukum-hukum Islam. Makanya dalam kitab Fathul Bari, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani
menyampaikan tafsir syukuran surat Taubah ayat 108 bahwasanya la masjidun ussis ala taqwa min awwal yaumin haqqu man taqwa, bahwasanya kalimat min awwal yaumin, hari pertama ketika baginda Nabi meletakkan pondasi pembangunan Masjid Kuba, saat itulah umat Islam merayakan bagaimana pertama kali mereka beribadah tanpa ketakutan, tanpa beban. Dan dari masjid inilah kemudian lahir peradaban yang kemudian mengubah tatanan dunia. Maka jemaah sekalian dari Allah Subhanahu wa taala, kalaulah kita ingin melihat semua itu, maka harus dipahami hijrah bukanlah sekedar berpindah dari tempat satu ke tempat yang lain. Ada makna lughah, makna bahasa saja, berpindah dari satu tempat ke tempat makna lain. Tapi makna hakikiyah hijrah adalah meninggalkan segala bentuk kekufuran, meninggalkan segala bentuk hukum-hukum yang tidak dasarkan atas hukum Allah, menuju penghambaan, menuju ketaatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian dari Allah Subhanahu wa taala, kalau kita memahami bahwa baginda Nabi menyampaikan alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, bahwa kalau engkau mengikuti sunnahku, maka ikutilah sunnah khulafa'ir rasyidin. Maka penetapan awal tahun baru Islam adalah sunnah khulafa'ir rasyidin, sunnah Nabi. Tapi dasarnya adalah penetapan itu ditinggalkannya segala bentuk hukum-hukum, ditinggalkannya segala bentuk kemaksiatan menuju hukum Allah Subhanahu wa taala, menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh sangat disayangkan hari ini kalau ada di antara kita yang merayakan tahun baru Islam tapi apa? Masih berharap sama demokrasi. Sungguh disayangkan kalau ada di antara kita merayakan tahun baru Islam tapi mengambil ekonomi kapitalis. Sungguh disayangkan kalau ada di antara kita mendengarkan atau melihat aksi ini, merayakan tahun baru Islam tapi kemudian berhukum bukan hukum Allah Subhanahu wa taala. Takbir. Saudaraku sekalian dari Allah Subhanahu wa taala, harusnya hari ini umat Islam kembali sadar bahwa Islam telah sempurna ajarannya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang terakhir turun saat pelaksanaan haji wada. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Saat bulan haji, saat pelaksanaan haji wada itu, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ajaran Islam telah sempurna. Telah sempurna. Jangan ditambah dengan ajaran-ajaran barat. Jangan dicampur dengan ajaran-ajaran mereka yang justru menginginkan Islam ini hancur. Bagaimana panitia? Masih ada waktu? 2 menit lagi. Saudaraku sekalian dari Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, di saat kondisi umat Islam semakin terpuruk dalam semua aspek, bahkan yang paling dekat di mata kita, di hadapan kita, tatkala bangsa ini dirundung banyak masalah, ayo di momentum kali ini tahun 1446 Hijriah kita serukan, berubahlah, hijrahlah yang sesungguhnya, tinggalkan segala hukum-hukum itu yang justru menyeret bangsa ini ke lubang kancuran. Tinggalkan semua hukum-hukum kufur itu hanya dengan mengambil Islam, karena dengan Islamlah rahmatan lil alamin akan kita rasakan, seperti janji Allah Subhanahu wa taala, walau amanu ahlal qura wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kadzabu fa hasnahum bima kanu yaksubun. Jikalau sekiranya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa, kata Allah, amanu wattaqau, janji Allah, bukan janji yang lain, bukan janji pejabat yang korupsi, bukan. Allah Subhanahu wa taala yang menggenggam seluruh kehidupan ini menjanjikan keberkahan dari langit dan bumi. Saat apa? Amanu wattaqau. Dan itu hanya bisa kita rasakan, bisa kita buktikan tatkala Islam diterapkan sebagai hukum, dan hukum Islam hanya bisa diterapkan tatkala kemudian khilafah tegak. Takbir. Demikian atas apa yang kami sampaikan.
Mohon maaf atas segala kekurangan. Al-haqqu min rabbikum billahi fi sabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.